Ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Adabus Sulukil Murid sampai akhir apa yang beliau ucapkan, wa'lam anna rizqa muqaddarun. Wa'lam anna rizqa muqaddarun wa maqsum. Dan ketahuilah, yang benar. Dan ketahuilah bahwa rezeki itu muqaddar, ditakdirkan, wa maqsum, dan dibagi. Jadi dibagi semuanya rezeki. Jangan kita merasa dengki kepada orang lain. Semuanya sudah diatur sama Allah. Lan yamutal mar'u hatta yastakmir rizqah. Tidak akan mati seseorang melainkan telah disempurnakan rezekinya. Faminal ibad, maka ada di antara hamba-hamba Allah man busita lahu, orang yang dibentangkan untuknya. Wa wussi'a alaih, dan diperluas atasnya, rezeki banyak dia, miliaran, triliunan. Banyak rezeki. Ya. Ya, kayak kalian juga ntar begitu. Rezeki gampang, amin. Miliaran, triliunan. Tapi untuk ibadah. Ada mereka yang dibentangkan dengan mudah. Wa minhum man dhuyiqa alaih. Ada di antara mereka yang disempitkan. Kayak Imam Romli dan Syekh Ibnu Hajar. Imam Romli hidupnya dikatakan serba ada semuanya. Hartanya di mana-mana. Ibnu Hajar enggak. Biasa. Dan memang beliau yang inginkan demikian. Tuh. Ada yang disulitkan, ada yang dibentangkan rezeki. Hikmatun wa qutira, dan ditipiskan. Ditipiskan, dikecilkan. Hikmatun minallah, itu hikmah semua dari Allah. Fa in kunta ayyuhal murid minal muqattar alaihim, maka jikalau engkau wahai seorang murid dari termasuk orang yang disempitkan rezekinya, fa 'alaika bisabri war ridha wal qanaah bima qassama laka rabbuka, maka wajiblah atasmu dengan sifat sabar, dengan ridha, dengan merasa cukup, ya. Walladhi qusim lak hasilun ladaik, Imamul Haddad katakan, walladhi qusim lak hasilun ladaik walladhi li ghairik lam yasil ilaik. Apa yang telah ditakdirkan pada kamu sampai kepada kamu. Mau orang mencegah kamu bakal sampai tuh paket. Mau dicegah-cegah paket bakal sampai gitu. Walladhi qusim lak walladhi li ghairik lam yasil ilaik. Tapi kalau sudah takdirnya untuk orang lain, tidak akan sampai kepada kamu. Sekalipun orang mendukung supaya datang kepada kamu, nggak bakal sampai. Bima qassama laka rabbuk wa in kunta minal muwassa' alaihim, maka jikalau engkau termasuk muwassa' alaihim, orang yang diluaskan rezeki, fa asib kifayataka, maka cukupilah. Ya, bukan. Fa'asib, maka bagikanlah kecukupanmu, ratakanlah kecukupanmu. Wa khudh hajataka mimma fi yadik, dan ambillah kebutuhanmu dari apa yang ada di dalam tanganmu. Hajat kamu berapa, ya sudah ambil dari situ. Wasrif ma baqi, dan salurkan apa yang tersisa min wujuhil khair, dari apapun bentuk-bentuk kebaikan, wasubulil bir,
dan jalan-jalan kebaikan. Wa'lam annahu la yata'ayyan al-insan idza arada dukhul fi tariqillah. Nah, perhatikan. Nih, penting sekali ini. Tidak mewajibkan atas seseorang jika ingin masuk di dalam jalan Allah apa? An yakhruja min malihi. Untuk dia keluarkan dari hartanya. Enggak harus. Ya? Dia keluarkan seluruh hartanya untuk masuk tariqillah, untuk masuk jalan Allah. Dengan dia riyadhah, dengan dia masuk ke dalam satu tariqat. Nggak boleh begitu, nggak harus. Ya, pakai DP dulu. Nanti minggu sekian, bulanan sekian. Tuh ada sebagian begitu. Yang sesat begitu. Orang kalau masuk ke tariqillah sudah siapapun mereka tanpa diambil harta. Au yatruk hirfatahu, atau dia tinggalkan kerajinan tangannya. Au tijaratahu, atau perniagaannya. In kana muhtarifan au muttajiran, jikalau dia itu berkerajinan tangan atau berdagang. Balilladzi yata'ayyan alaihi taqwallah fima huwa fi. Tetapi yang diwajibkan atasnya dia itu adalah bertakwa pada Allah pada apa yang ada dia di dalamnya. Mau dia kantor, mau dia sebagai pedagang, mau dia sebagai tukang, ya, sekalipun dia minta-minta, tetap takwa pada Allah. Dia minta tetap, jangan tinggalkan sholat. Nah itu, oke, intinya takwa pada Allah. Apapun kerjaan kita, selagi itu halal, takwa pada Allah bakal mengantarkan ke derajat yang paling tinggi. Tetap mengantarkan seorang dapat derajat paling tinggi. Itu surahnya dunia, tapi hakikatnya adalah akhirat. Wal ijmal fit talab, dan bagus di dalam mencari mata pencarian. Bihaitsu la yatruku faridatan, sekiranya tidak meninggalkan kewajiban. Wala nafilatan, atau sunnah. Tidak meninggalkan kewajiban dan tidak meninggalkan wala yaqa fi muharram wala fudul, dan tidak terjerumus di dalam keharaman atau kesia-siaan, buang-buang waktu. La tasluhul isti'ana bihi, yang tidak pantas untuk mengambil bantuan dengannya fi tariqillah, di dalam jalan menuju Allah. Nah itu. Fa in 'alima al-murid annahu la yastaqim qalbu wa la yaslam dinuhu illa bitajarrud 'anil mal wa 'anil asbab al-battata lazimahu dzalik. Gini sekarang. Dia kan ada sistem istilahnya tuh riyadhah. Riyadhah bisa puasa. Diam di masjid selama 2 hari, 3 hari, 10 hari. Iya. Diam aja di masjid. Mujahadah. Tapi kalau dia dengan diamnya tersebut mengakibatkan membuat teriak istri dan anaknya, membuat jadi nangis dan menuntut untuk nafkah yang diwajibkan atas dia, maka haram untuk dia beribadah demikian. Maka wajib untuk dia untuk keluar dan mencari nafkah. Maka ada istilah tuh tabligh, ya kan? Bagus orang tabligh yang pernah jalan ke rumah-rumah, tapi dengan catatan mereka udah punya di rumahnya udah ada punya 100 pintu. Paham? Udah punya 100 pintu, 100 kontrakan. Lihat, enak dakwah gitu. Tapi kalau ngontrak, tuh, genteng bocor, tikusnya banyak. Kesian kan? Menjerit jadinya istri sama anak. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi man ya'ul. Cukuplah dosa yang ditanggung ketika dia menyia-nyiakan orang yang diwajibkan nafkah. Dia diwajibkan untuk memberikan nafkah, akhirnya dia sia-siakan. Itu cukup dia menanggung dosa besar. Fa in kana lahu azwaj au aulad tajibu nafaqatuhum wa kiswatuhum, dan pakaian mereka lazimahul qiyamu bidzalik,
Wasa'yu lahu, maka mewajibkan padanya itu al-qiyamu bidzalik, laksanakan demikian, wasa'yu, dan berusaha untuk mencari hal itu. Fa in ajiza an dzalika ajzan ya'dhuruhu syar'u faqad kharaja minal haraj. Maka jika dia lemah dari demikian, kelemahan ya'dhuruhu, yang menerimanya udzur akan dirinya oleh syariat. Jadi syariat menerima akan udzurnya. Faqad kharaja minal haraj, maka dia keluar dari dosa. Wasalima minal itsmi, dan berlepas dari dosa. Itsmi itu sama haraj, artinya sama. Walam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid, annaka la taqdir ala mulazamati ta'at, bahwa engkau tidak mampu untuk berkesinambungan di dalam taat. Wa mujanabati syahwat, dan menjauhkan segala syahwat, wal i'rad anid dunya, dan berpaling dari dunia, illa bi antas tash'ira fi nafsika, melainkan jika kamu memperhatikan betul-betul, atau memfokuskan betul-betul pada jiwamu, anna muddata baqaika fid dunya ayyamun qalilah, bahwa waktu tetap kamu di alam dunia hari-hari yang sebentar, hari-hari yang sedikit. Tuh gitu. Jadi apa? Kita tidak akan menjadi manjur segala sesuatu yang kita pegang prinsip ini bisa menjauhkan dari segala larangan Allah, ya kan? Dan mendekatkan diri kepada perintah, melainkan harus ada dalam jiwa kita tancapkan dalam prinsip bahwa kita ini tinggal sebentar di alam dunia, nggak lama. Ayyam qalilah wa annaka qarib tamut, dan bahwa kamu itu dari sedikit lagi, sebentar lagi kamu akan mati. Fatansiba ajalaka baina ainaik, maka tancapkanlah ajalmu di hadapan kedua matamu. Wa tasta'idda lil maut, dan bersiap-siap untuk kematian. Wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqtin, dan takdirkan singgahnya dia atau turunnya dia kepadamu pada setiap saat. Wa iyyaka wa tulal amal, hati-hati kamu akan panjangnya angan. Fa innahu yamil bika ila mahabbatid dunya, maka dengan panjang angan-angan itu mencondongkan diri kamu dengan kecintaan dunia. Wa yusaqqil 'alaika mulazamata ta'at, dan memberatkan atasmu melazimkan ketaatan, wal iqbal 'alal ibadah, dan memfokuskan diri atas ibadah. Wa tajarruda li tariqil akhirah, dan mengkosongkan diri. Ini iqbal memfokuskan, tajarrud mengkosongkan diri, li tariqil akhirah, untuk jalan akhirat. Wa fit taqdir qurbil maut, dan di dalam mentakerkan dekatnya kematian. Wa qisaril muddah, dan sedikitnya waktu hidup di alam dunia. Al khairu kulluhu, itu kebaikan seluruh. Oh, udah begitu. Ya. Jadi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Berbuat untuk akhiratmu, berbuat untuk duniamu, maka seakan-akan kau seperti hidup selama-lamanya. Kalau berbuat untuk dunia kita hidup selama-lamanya, jadi tenang-tenang saja. Nggak perlu gerasak gerusuk, nggak perlu buru-buru. Tapi berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok. Besok ini lagi meninggal, apa yang aku kerjakan? Apa ini yang aku kerjakan besok bakal meninggal? Terus pikirin. Jadi tinggi kualitas ibadahnya. Jadi selalu jiwanya itu ceria, tenang. Karena di hadapan dia hanya diyakinkan ini dunia sementara, aku akan meraih kehidupan yang hakiki abadi. Fa'alaika bihi, maka wajiblah kamu dengannya. Waffaqanallahu wa iyyak, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin. Dan juga kamu untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Faslun, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna
Rahman.